Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan membahas tugas sistem operasi tentang algoritma penjadwalan CPU. Dengan anggota kelompoknya, Tamara Patricia Markus, Salsadila Mokodompis, Susan Larasati Kalui, Christian Aldi Ambalembang, Timothy Sumenda, dan Denilson Pandu Maximilian Dien. Yang pertama, algoritma penjadwalan CPU. Memilih dari proses-proses yang berada di memori atau ready to execute dan memberikan jatah CPU ke salah satu proses tersebut. Baiklah, pada saat ini kita akan masuk pada algoritma yang pertama, yaitu shortest job first scheduler. Untuk algoritma ini sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu non-preemptive dan preemptive. Kita masuk pada non-preemptive terlebih dahulu. Singkatnya, jika proses yang datang memiliki arrival time yang sama, maka proses yang burst time-nya paling kecil dan pendek akan dilayani lebih dahulu. Di sini kita dapat melihat ada sebuah tabel yang sudah saya buat. Ada berisi proses dengan 4 proses, ada arrival time-nya, dan juga ada burst time-nya. Jadi kita masuk pada pembuatan diagram. Untuk waktu yang ke-0 adalah waktu di mana P1 masuk ke dalam antrian. Pada saat ini P1 langsung dikerjakan karena hanya P1 yang ada. Untuk waktu kedua, P2 masuk ke dalam antrian. Pada waktu kelima, P3 juga masuk ke dalam antrian. Pada waktu yang ke-9, P4 masuk ke dalam antrian. Oke, sekarang pada waktu yang ke-10 adalah waktu di mana burst time-nya P1 selesai, sehingga pada waktu yang ke-10 P1 selesai melakukan prosesnya. Oke, sehingga antrian sekarang tersedia ada P2, P3, dan P4. Nah, di sini kita melihat bahwa P4 memiliki burst time yang paling kecil, sehingga P4 akan dikerjakan terlebih dahulu. Dengan burst time hanya sebanyak 2, pada waktu yang ke-12, P4 telah selesai dikerjakan, sehingga yang di antrian sekarang ada P2 dan P3. Pada saat P3 memiliki burst time yang paling kecil, maka dia akan dikerjakan terlebih dahulu, sehingga pada waktu yang ke-17 P3 telah selesai dikerjakan, menyisakan P2 untuk dikerjakan dengan 8 burst time, sehingga pada waktu ke-25 P2 telah selesai dikerjakan, sehingga kita dapat memperoleh waiting time P1 adalah 0 karena dia masuk pada 0 waktu dan langsung dikerjakan pada saat itu juga. Untuk P2 dia masuk pada waktu kedua dan dikerjakan pada waktu ke-17, sehingga waiting time P2 adalah 15. Untuk P3 dia dikerjakan pada waktu ke-12 dan masuk ke dalam antrian pada waktu ke-5. Sedangkan P4 dia dikerjakan pada waktu ke-10 dan masuk ke antrian dalam waktu yang ke-9, sehingga mendapatkan jumlah waiting time adalah 23. Kemudian dapat dicari juga average waiting time-nya, di mana jumlah dari waiting time kita bahagi dengan seluruh proses yang tersedia, yaitu 4 proses, sehingga average waiting time-nya adalah 5,75. Oke, berikutnya kita akan masuk pada preemptive. Singkatnya, jika suatu proses sedang dikerjakan, kemudian ada proses lain yang datang, di mana burst time-nya lebih kecil dari sisa waktu proses yang sedang dijalankan, maka proses lain ini akan dikerjakan lebih dahulu, dan sisa proses tadi dikembalikan ke ready queue. Oke, untuk tabel, kita masih menggunakan tabel yang sama dengan sebelumnya. Di sini telah tersedia diagramnya. Untuk waktu ke-0, P1 masuk terlebih dahulu dan langsung dikerjakan. Untuk P2,
Untuk waktu kedua, P2 masuk ke dalam antrian dan langsung dikerjakan juga pada saat itu, sehingga P1 yang telah dikerjakan dua waktu, burst time-nya tersisa 8. Untuk waktu yang kelima, P3 masuk ke dalam antrian dan langsung dikerjakan, dan P2 menunggu dan P1. Pada waktu yang ke-9, P4 masuk ke dalam antrian. Tetapi dapat dilihat di sini bahwa P3 masih terus dikerjakan dikarenakan memiliki burst time yang paling kecil. Sehingga pada waktu ke-10, P3 telah selesai dikerjakan, menyisakan P4, P2, dan P1. Karena P4 memiliki burst time yang paling kecil, maka P4 akan dikerjakan terlebih dahulu. Sehingga pada waktu yang ke-12, P4 telah selesai dikerjakan, menyisakan P2 dan P1. Pada waktu yang ke-17, P2 telah selesai dikerjakan, sehingga meninggalkan P1 untuk dikerjakan, dan pada waktu yang ke-25, P1 telah selesai dikerjakan. Sehingga kita dapat mencari waiting time-nya. Untuk P1, waiting time-nya adalah ketika dia dikerjakan sampai selesai, yaitu pada waktu yang ke-17, dan waktu masuknya yaitu 0. Kemudian untuk P2, waktu dia dikerjakan sampai selesai adalah pada waktu ke-12, dan waktu masuknya ke dalam antrian adalah 2, sehingga dapat 10. Untuk P3, dia masuk ke dalam antrian pada waktu ke-5 dan dikerjakan hingga selesai pada waktu itu juga, sehingga P3 memiliki waiting time sebanyak 0. Untuk P4, dia masuk ke dalam antrian pada waktu ke-9 tapi dikerjakan pada waktu ke-10, sehingga waiting time-nya adalah 1, sehingga mendapatkan jumlah waiting time adalah 28. Sehingga dapat dicari average waiting time-nya dengan membagikan jumlah waiting time dibagi dengan total semua proses, sehingga average waiting time-nya didapat adalah 7. Selanjutnya kita masuk pada algoritma priority scheduling. Apa itu algoritma priority scheduling? Yaitu algoritma dalam sistem operasi yang tiap prosesnya diberi skala prioritas dan yang akan diproses terlebih dahulu, yaitu prioritas tertinggi. Selanjutnya kita masuk pada contoh preemptive, di mana ada proses P1, P2, dan P3. Di sini ada waktu datang 0, 3, 5, dan priority 3, 1, dan 2. Juga ada burst time-nya 9, 2, dan 4. Kita mulai prosesnya mulai dari waktu datang 0, yaitu priority ketiga 0, 1, 2. Kemudian berhenti pada detik ketiga karena kita harus memproses prioritas pertama, yaitu P2. Proses yang kedua, karena prioritasnya pertama, kita akan memproses P2 dari 3, 4, dan pemberhentiannya ada di 5. Selanjutnya kita memproses P3 diawali dengan 5, 6, 7, dan 8, dan berhentinya pada detik ke-9. Proses P3 di sini karena P3 mempunyai prioritas kedua. Selanjutnya kita meneruskan proses dari P1 dari detik ke-9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sampai pada detik ke-16. Selanjutnya kita akan mencari composition time dari preemptive di atas. Yang pertama, P1 kita mendapatkan composition time-nya adalah 16, P2-nya 5, P3-nya adalah 9. Terus kita akan mencari turnaround time-nya dengan cara composition time dikurangi dengan waktu datang. P1 16 dikurangi dengan 0 mendapatkan 16, kemudian 5 dikurangi dengan 3 mendapatkan 2, kemudian
9 dikurangi dengan 5 mendapatkan 4. Selanjutnya kita akan mencari waiting time-nya dari proses P1, P2, dan P3. Waiting time di sini turnaround time dikurangi dengan burst time. Di mana P1 kita dapatkan 7, P2 kita dapatkan 0, dan P3 kita dapatkan 0 juga. Selanjutnya kita akan mencari average dari turnaround time dan juga waiting time, di mana dari proses P1, P2, dan P3 dari turnaround time kita jumlahkan, terus kita bagi 3. Kita dapat average dari turnaround time yaitu 7,33. Selanjutnya waiting time-nya 2,33. Kita masuk pada contoh yang kedua yaitu non-preemptive. Di mana di sini kita mendapatkan proses pertama, kedua, dan ketiga dengan waktu datang proses pertama ada 0 dengan priority 3 dan burst time-nya 9. Proses P2 waktu datangnya 0, priority-nya 1 dan juga burst time-nya ada 2. Proses P3 waktu datangnya 5, priority-nya 2 dan juga burst time-nya 4. Selanjutnya kita akan memproses P2 karena P2 di sini mempunyai waktu datang 0 dan mempunyai priority pertama. Kita mulai dari 0 dan 1. P2 pemberhentian terakhirnya pada detik kedua. Selanjutnya kita akan memproses P1 dari detik kedua sampai detik ke-11. Kita memproses P1 karena waktu datangnya adalah 0. Kemudian kita memproses P3 dengan detik terakhir 15. Kemudian kita masuk untuk mencari composition time, turnaround time, dan juga waiting time pada contoh non-preemptive. Composition time pada P1 mendapatkan 11, P2 mendapatkan 2, kemudian P3 mendapatkan 15. Selanjutnya turnaround time pada P1 mendapatkan 11, dan P2 mendapatkan 2, P3 kita mendapatkan hasil 10. Kita akan mencari waiting time dari P1, P2, dan P3. P1 mendapatkan waiting time 2, P2 kita mendapatkan waiting time-nya 0, dan juga P3 kita mendapatkan waiting time-nya 6. Kita menghitung average dari turnaround time. Di sini kita mendapatkan average turnaround time dari P1, P2, dan P3 7,67 dan waiting time dari P1, P2, P3 average-nya 2. Selanjutnya yang ketiga ada round robin scheduling. Sebelum masuk ke contoh lebih jauh lagi, kita harus tahu dulu apa itu round robin scheduling. Round robin scheduling merupakan penjadwalan yang memberikan alokasi waktu kuantum pada tiap proses dengan nilai burst time yang sama. Setelah membahas pengertian dari round robin scheduling, selanjutnya kita masuk ke contoh dari proses round robin scheduling. Untuk contoh dari round robin scheduling, di sini saya menggunakan quantum time sama dengan 4 dengan proses yang terdiri dari 3 yaitu P1, P2, dan P3. Dengan nilai burst time P1 sama dengan 24, P2 sama dengan 3, dan P3 sama dengan 3. Untuk Gantt chart dan proses pada waiting time dapat kita lihat pada animasi berikut. Pada contoh kali ini saya menggambarkannya melalui antrian dari pasien yang ingin berobat. Di sini dapat kita lihat terdiri dari 3 pasien, yaitu orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Dengan orang pertama nilai burst time-nya 24, orang kedua burst time-nya 3, dan orang ketiga burst time-nya 3. Orang yang pertama mengantri akan diproses terlebih dahulu untuk diobati. Prosesnya berlangsung dari 0 sampai 4 detik. Dilanjutkan oleh orang kedua, yaitu prosesnya berlangsung dari 4 sampai 7 detik. Selanjutnya dilanjutkan oleh orang ketiga, yaitu prosesnya berlangsung dari 7 sampai 10 detik.
Orang pertama akan kembali ke antrian dan melakukan proses pengobatan sesuai dengan proses yang ada pada Gantt chart, dilakukan secara berulangan sampai prosesnya selesai. Nah, di sini masuk pada tahap multi-level queue scheduling. Nah, di sini pada dasar algoritma berdasarkan seperti kepada sistem prioritas proses, di mana dapat dikelompokkan berdasarkan pada prioritasnya. Pada gambar tersebut terlihat di sini bahwa akan terjadi pada pengelompokan berdasarkan prioritasnya. Muncul ide untuk menganggap kelompok tersebut sebuah antrian kecil yang bisa merupakan pada bagian dari antrian keseluruhan proses, yang sering disebut dengan algoritma multi-level queue scheduling. Untuk algoritma penjadwalannya di sini saya menggunakan yaitu non-preemptive dengan preemptive. Nah, di dalam tabel sini ada proses yang di mana saya buat dari P0 sampai P4. Kemudian di sini ada arrival time-nya, kemudian ada execute time dengan type-nya seperti background atau foreground. Di sini saya menggunakan duluan yaitu non-preemptive. Dan cara pembuatannya yaitu foreground dulu diprioritaskan baru background. Nah, di gambar sini ada F dan B. F ini maksudnya artinya foreground dan B ini artinya background. Prosesnya itu di awalan yaitu P0 tiba pada antrian F dengan execute time 0. P1 tiba pada antrian B dengan execute time 1. P2 tiba pada antrian B dengan execute time 3. P3 tiba pada antrian F dengan execute time 4. Dan kemudian di sini P0 telah berhasil. Kemudian P3 sedang dalam proses, dan P4 tiba pada antrian F dengan execute time 5. Nah, dari 5 sini sampai dari 0 tadi, hasilnya itu diambil dari arrival time. Kemudian di sini P3 telah berhasil, kemudian P4 sedang dalam proses. Terus masuk pada background dengan execute time 8, dikarenakan 3-nya diambil dari hasil terkecil dari execute time. Kemudian di sini P4 telah berhasil, kemudian seluruh foreground telah berhasil, kemudian masuk pada background, yaitu P1 sedang dalam proses. Di sini execute time-nya yaitu 12. Sedikit typo di sini. Dikarenakan pada hasil terkecil kedua pada execute time yaitu 4. Jadi dikarenakan 8 tambah 4 jadi 12. Kemudian di sini P1 pada background telah berhasil. Kemudian P2 sedang dalam proses. Dengan execute time sebenarnya di sini 17 dikarenakan hasil terkecil dari execute time yaitu 5. Untuk preemptive-nya di sini untuk perhitungannya itu masih sama seperti non-preemptive untuk cara perhitungannya. Nah, tapi bedanya di sini yaitu di mana saat prosesnya dijalankan, kemudian ada proses lain yang menyela, maka yang akan dikerjakan dulu yaitu proses yang menyela tadi. Algoritma yang kelima adalah multi-level feedback queue scheduling. Penjadwalan MFQS hampir sama seperti penjadwalan multi-level queue scheduling. Hanya saja ketika proses memasuki sistem akan dikategorikan ke dalam antrian berdasarkan ukuran nilai burst time. Proses yang memiliki nilai burst time yang besar akan dipindahkan pada antrian prioritas background, sedangkan proses yang menampilkan burst time yang kecil akan ditempatkan pada antrian foreground. Mari kita melihat contoh berikut ini. Proses P1 dengan jumlah burst time sama dengan 14, dengan ini burst time dikurangi Q1 yaitu 14 kurang 10, dapati hasilnya burst time sama dengan 4. Proses P2 dengan jumlah burst time 25, dengan ini burst time dikurangi Q1 yaitu 25 kurang 10 dan didapati hasilnya burst time sama dengan 15. Proses P1 dengan jumlah burst time sama dengan 4, dengan ini P1 diproses karena menunggu P3 datang dan didapati hasil burst time sama dengan 1.
Proses P3 dengan jumlah burst time 38, dengan ini burst time dikurangi Q1 dan didapati hasilnya burst time sama dengan 28. Proses P4 dengan jumlah burst time 5, dengan ini burst time dikurangi Q1 dan P4 selesai karena burst time berjumlah 0. Proses P1 dengan jumlah burst time sama dengan 1, dengan ini burst time dikurangi Q2 dan P1 selesai karena burst time berjumlah 0. Proses P2 dengan jumlah burst time sama dengan 15, dengan ini burst time dikurangi Q2 dan P2 selesai karena burst time 0. Proses P3 dengan jumlah burst time 28, dengan ini burst time dikurangi Q2, di mana 28 kurang 20 dan didapati hasil burst time sama dengan 8. Dan yang terakhir, proses P3 dengan jumlah burst time 8, dengan ini burst time dikurangi Q3 dan P3 selesai karena burst time berjumlah 0. Berikut adalah animasinya. Demikianlah presentasi video animasi algoritma penjadwalan CPU dari kelompok 1. Terima kasih, Tuhan memberkati.